Agar subsidi tepat sasaran, mulai 1 Januari kemarin Kementerian ESDM mewajibkan masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg untuk mendaftar dengan menunjukkan KTP-nya. Masyarakat yang belum terdata dihimbau agar segera mendaftar sebelum membeli LPG 3 kg. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mewajibkan masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg memakai KTP dan kartu keluarga mulai 1 Januari 2024. Dengan begitu, hanya orang yang terdata saja bisa membeli gas bersubsidi. Langkah ini disebut merupakan upaya pemerintah untuk transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini juga bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu. Masyarakat yang belum terdata diimbau agar segera mendaftar sebelum beli LPG 3 kg. PT Pertamina menjamin data konsumen LPG 3 kg yang sudah terdaftar akan terlindungi sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Kementerian ESDM mencatat hingga November 2023 ada 27,8 juta pengguna LPG 3 kg telah bertransaksi melalui aplikasi Pertamina di penyalur atau pangkalan resmi. Namun persoalannya tidak semua masyarakat memiliki handphone yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi Pertamina. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah antara pedagang dan masyarakat yang ingin mendapatkan gas LPG 3 kg. Di sisi lain, adanya gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah juga sangat membantu masyarakat yang menjalankan usaha kecil dan menengah. Pemberlakuan aturan pembelian gas LPG 3 kg akan pula berdampak pada usaha masyarakat miskin. Tim Liputan, B-Universe. Ya, pemirsa, sejak Maret tahun lalu, Kementerian ESDM dan juga Pertamina menyebut telah melakukan sosialisasi penerapan aturan pendaftaran untuk pembelian LPG bersubsidi. Lalu, apakah kebijakan ini dapat berjalan dengan baik? Kita sudah bersama dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi. Selamat siang, Pak Tulus. Ya, selamat siang, Mbak Didis. Ya, Pak Tulus, bagaimana nih Bapak melihat pelaksanaan kebijakan ini selama masa sosialisasi dan juga mulai diberlakukan pada 1 Januari kemarin, Pak? Ya, pertama bahwa gas LPG 3 kg itu kan komoditas yang disubsidi, ya. Energi yang disubsidi oleh pemerintah sejak tahun 2004. Nah, karena sebagai sebuah barang yang disubsidi, maka penerimanya pun harus sesuai dengan kriteria penerima subsidi yang diatur secara makro di dalam Undang-Undang tentang energi dan regulasi lainnya. Dan sebenarnya ini bukan hal yang baru kalau kita merujuk di awal. Karena pada saat LPG 3 kg diluncurkan pada era Presiden SBY itu memang terbatas untuk masyarakat miskin gitu dan sifatnya tertutup. Tapi kemudian pemerintah tidak konsisten, semua tidak konsisten, akhirnya menjadi distribusi terbuka dan akhirnya semua orang bisa membelinya dan mengkonsumsinya. Akhirnya terjadi banyak penyimpangan gitu di lapangan sehingga berdampak kepada anggaran dan lain sebagainya. Yang terpenting dari pengendalian ini adalah agar jangan mengganggu pasokan kepada masyarakat sehingga masyarakat tetap bisa membeli gas LPG 3 kg dan atau kalau yang mampu tentu dengan LPG yang non subsidi. Kira-kira begitu gambarannya. Oke, nah kan kita tahu bahwa tujuan ataupun target dari LPG yang subsidi ini adalah masyarakat yang tidak mampu begitu ya Pak, dan juga tidak bisa yang kemudian tepat sasaran. Nah, banyak juga yang kita tahu bahwa masyarakat yang tidak mampu ini kesulitan untuk mengakses sistem untuk pendaftaran dan juga pembelian gas LPG ini. Apakah kemudian kebijakan yang tepat ini agar subsidi ini tepat sasaran, Pak? Ya, harusnya kalau dengan KTP kan semua orang punya KTP dan artinya tidak ada kendala dengan sistem gitu. Tetapi kalau dengan My Pertamina atau teknologi digital lain, memang khawatirnya ada sebagian masyarakat yang belum mempunyai smartphone ya atau mungkin tidak familiar sehingga bisa mengganggu aktivitas di lapangan. Tetapi kalau berbasis KTP dikumpulkan oleh Pak RT ataupun
agen gas LPG, ya nanti akan terdata bahwa pembeli gas LPG adalah orang yang terdata sesuai dengan DTKS Kemensos sehingga bisa membeli karena memang dia berhak untuk itu. Dan sebaliknya bagi yang tidak berhak, memang nanti implikasinya mungkin akan di semacam ada screening ya, orang yang memang tidak kategori katakanlah tidak mampu atau miskin sehingga tidak bisa membeli kembali karena dia tidak terdata di KTP dan harus membeli dengan non subsidi gitu. Oke, dan bagaimana juga kita bisa memastikan bahwa pembeli yang menggunakan KTP-nya ini, yang membeli gas LPG ini memang digunakan untuk mereka yang membeli dengan menggunakan KTP. Bagaimana kalau jika disalahgunakan begitu Pak? Bagaimana bisa dipastikan bahwa ini tepat sasaran? Ya justru selama ini dengan distribusi yang terbuka, itu di lapangan banyak terjadi penyalahgunaan atau baik di level masyarakat ataupun juga di level agen dan subagen. Bahkan akhirnya banyak subsidi gas LPG 3 kg yang di-oplos ya, sehingga banyak sekali kerugian masyarakat, kerugian negara, dan terjadi kebocoran karena mungkin cara mengoplosnya tidak benar dan kemudian menimbulkan kebakaran. Karena ini sebenarnya anomali ya Mbak ya. Karena di pasaran itu kan ada satu komoditas yang sama, kualitasnya sama, rasanya sama gitu, tapi harganya berbeda. Ya, karena berbeda kemudian menimbulkan satu anomali bagi masyarakat. Wajar saya kira secara insting ekonomi karena kemudian ada barang yang sama, harganya beda, ya orang akan membeli yang murah, gitu. Sementara yang lain mahal. Nah ini yang kemudian menimbulkan anomali-anomali dan apalagi kemudian distribusinya terbuka. Nah karena itu sebenarnya ini ada banyak hal untuk pengendalian ini. Pertama dengan distribusi tertutup, ya artinya hanya orang-orang tertentu yang memang secara sosial ekonomi layak mendapatkan itu, dan atau memperkecil disparitas harga. Cuma disparitas harga ini kan efeknya nanti pada kenaikan harga dan tentu ini tidak populis apalagi di masa tahun politik seperti sekarang. Oke, nah ini kan di masyarakat kita juga lihat Pak bahwa memang gas LPG yang 3 kg ini digunakan untuk menunjang usaha masyarakat kecil begitu ya, dan juga UMKM, dan bukan hanya rumah tangga saja begitu yang kemudian terpengaruh dengan kebijakan ini. Apakah Bapak melihatnya kebijakan ini akan mengganggu usaha mikro yang juga menopang ekonomi Indonesia ini Pak? Saya kira subsidi LPG itu selain untuk rumah tangga juga untuk sektor UMKM. Jadi kalau dia levelnya memang UMKM atau UKM, dia masih berhak untuk subsidi. Yang sering terjadi di lapangan adalah banyak restoran-restoran besar yang justru menggunakan gas LPG 3 kg yang akhirnya memakan hak dari UKM dan UMKM itu. Ya, jadi saya kira subsidi gas LPG 3 kg setahu saya bukan hanya untuk rumah tangga miskin saja, tapi juga untuk sektor ekonomi mikro. Ya, tapi sekali lagi di lapangan karena harganya sangat murah, akhirnya banyak restoran atau rumah makan besar menggunakan 3 kg. Dan ini kemudian memakan hak dari sektor UKM dan UMKM. Ini memang memerlukan pengawasan di lapangan yang lebih konsisten, ya, baik dari Pemda khususnya atau BPH Migas, ya, ataupun juga bahkan Pertamina. Oke, baik. Jadi pengawasan memang harus dipastikan dan dapat dijaga begitu oleh pemerintah setempat. Terima kasih banyak Bapak Tulus Abadi, Ketua YLKI atas waktunya di Berita Satu siang hari ini. Salam.